Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 1. Mari kita simak bersama-sama. Membaca teks isi pendek. Nah, di sini sudah ada teks ya, Nak. Judulnya yaitu Bermain Perahu Kertas. Mari kita baca bersama-sama. Benny dan Tasya sangat senang bermain perahu kertas di halaman rumah Benny. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny dan Tasya sangat menyukai permainan ini. Setelah kita membaca teks, sekarang kita menjawab soal sesuai teks yang telah dibaca. Di sini sudah ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bermain perahu kertas? Jawabannya siapa? Yaitu Benny dan Tasya. Yang kedua, di mana tempat anak-anak bermain? Di halaman rumah Benny. Itu jawabannya. Jadi, jika kita ingin menjawab soal, kita baca teksnya terlebih dahulu ya anak-anak bunda. Oke, selanjutnya membedakan panjang pendek lagu. Apa itu panjang nada? Panjang nada adalah lama suatu nada yang dibunyikan. Panjang nada dihitung dengan satuan ketuk yang sifatnya relatif, bisa panjang dan juga bisa pendek. Nah, anak-anak bunda silahkan kalian dengarkan dulu lagu-lagu berikut. Di sini ada 3 lagu. Judul lagu yang pertama yaitu Main Ular-Ularan. Yang kedua Naik Beca. Dan yang ketiga Naik Delman. Silahkan kalian simak lagu berikut ini ya nak. Ini
belajar gerak memutar. Nah, gerak memutar ini dalam kehidupan sehari-hari sangat penting ya, Nah. Di sini sudah ada variasi gerak memutar. Variasi gerak memutar dibagi menjadi 3. Kita akan bahas yang pertama, yaitu gerakan memutar badan. Apa sih gerakan memutar badan? Jadi gerakan memutar badan itu adalah memutarkan setengah badan. Jadi kalian dapat melakukannya dengan berdiri tegak. Lalu kedua tangan kalian itu diletakkan di pinggang. Posisi kedua kaki tetap tidak berubah, tetapi anggota badannya nih mulai dari pinggir sampai kepala diarahkan ke samping. Silakan bisa kalian lakukan gerakannya di rumah ya, Nak. Gerakan selanjutnya gerakan memutar badan. Kalau gerakan memutar badan itu mengubah posisi kaki menghadap ke arah yang berbeda. Kalian dapat melakukannya dengan merentangkan kedua tangan kalian. Kemudian satu kaki kalian berputar ke kanan atau ke kiri. Bisa kalian contohkan juga di rumah ya, Nak. Selanjutnya, gerakan mengubah posisi anggota tubuh. Bisa dengan menggelengkan kepala, mengangkat tangan, dan merentangkan tangan. Sampai sini paham ya anak-anak Bunda tentang gerakan memutar badan? Oke, selanjutnya menaati aturan dan tata tertib. Apa sih aturan itu? Aturan adalah tata tertib yang dibuat bersama dan harus dipatuhi. Nah, apa sih tata tertib itu? Tata tertib adalah segala peraturan yang wajib ditaati ataupun dilaksanakan. Nah, anak-anak Bunda, di rumah pasti kalian ada aturan dan tata tertibnya dong. Siapa sih yang membuat aturan dan tata tertib itu? Biasanya yang membuat itu adalah orang tua dan disetujui oleh anak-anaknya. Nah, jika kita melanggar aturan dan tata tertib, biasanya kita akan dikenakan sanksi atau hukuman. Kalau di rumah, contoh tata tertibnya itu seperti apa? Misalnya, mengucapkan salam setiap pergi keluar rumah, itu juga bisa. Atau yang kedua, mengucapkan salam setiap pulang dari bepergian. Jika tidak menaatinya gimana Bunda? Biasanya mendapatkan teguran langsung dari orang tua. Sampai sini paham ya, Nak? Nah, oke, Nah, selanjutnya ada wujud benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita ini sangat beragam. Nah, dari keragaman itu, maka benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Di sini sudah ada 3 wujud benda. Oke, sekarang kita belajar tentang wujud benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita ini sangat beragam ya, Nak. Maka dari itu, karena banyak beragam, maka dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada cair, padat, dan juga gas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, contoh benda cair. Apa sih contoh benda cair itu? Ada air, ada susu, ada sirup, dan juga ada sampo. Selanjutnya, contoh benda padat. Benda padat itu benda yang memiliki sifat dan volumenya tetap. Maksudnya seperti apa? Lihat contohnya. Ada batu, tanah, kerikil, meja, kursi, buku, dan pensil. Jadi benda padat itu benda yang bisa kita pegang erat nih, Nah, yang tidak berubah bentuk, itu namanya benda padat. Selanjutnya benda gas. Apa saja benda gas? Benda gas itu adalah udara yang mengisi setiap ruang kosong. Salah satu contohnya adalah balon. Ketika balon belum ditiup, balon bentuknya masih kecil. Tetapi ketika kita isi dengan gas, maka balon itu menjadi besar. Itu karena apa? Karena ada udara yang mengisinya. Seperti itu.
Sampai sini paham ya nak? Kalian bisa lihat-lihat lagi di halaman 19, 20, dan 21. Oke, sampai sini selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bunda berikan bermanfaat ya nak. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.